nanti dia dapat rezeki dari postingan aku, YouTube dia, aku juga nanti dikasih dapat rezeki juga dari orang lain. Itu aja, saling balas-balasan, saling bantu-bantu. Terakhir nih dari aku, cara menghindari yang ribut-ribut kemarin. Itu kamu cara menghindarinya gimana lagi? Satu-satunya jalan ya cara menghindarinya gitu. Pingkan itu sekarang aku udah tahu. Jadi kalau aku salah, langsung minta maaf, langsung ciumin dia. Terus sampai dia adem. Udah itu. Sekarang udah tahu udah kuncinya. Udah, karena dia butuh kena. Ya seharusnya kamu ciumin aku dong. Terus ciumin aku terus sampai aku lulu gitu. Jadi aku udah tahu nih kuncinya. Terus dia juga aku udah janji kalau oke, aku akan kayak gitu, tapi kalau setiap aku salah, kamu pun salah, udah jangan pernah diperpanjang, jangan dibahas lagi terus-terusan. Bos, tutup, aku sayangin kamu, aku manjain kamu, jangan diungkit-ungkit terus. Udah gitu, udah kita udah buat komitmen perjanjian tuh. Sebenarnya bertengkarnya bukan karena kayak selingkuh lah, orang ketiga, enggak, cuman salah dikasih aja gitu doang. Itu pengertian, saling memahami, karena kan kita nikah juga cepet, baru 2 minggu langsung nikah. Jadi ibaratnya nikahnya tuh baru pacaran, habis nikah baru kita pacaran, wajar lah gitu, belum saling memahami. Oke, Cari menunjukkannya sedikit tambahan. Oh ya, boleh. Oke, Karya, berarti sedikit kemarin nih soal yang live itu kan ramai kan, banyak netizen yang bertanya-tanya. Ini ada sangkut pautannya nggak sih sama settingan? Nggak ada settingan, sumpah demi Allah juga nggak ada settingan. Ini real. Bila perlu aku kasih tahu WA-nya. Nah, bila perlu aku kasih tahu WA-nya, handphone aku waktu itu posisi nggak aktif, dia telepon ada. Ini nggak ada real, nggak ada settingan. Aku ini mau benar-benar cinta, saling cinta. Kalian itu salah menganggap ini settingan, nggak. Kalau ini settingan, rezeki aku seret. Jadi aku udah ngomong sama pemirsa semuanya gitu ya, di Indonesia lah gitu ya. Kalau ini settingan, rezeki aku seret. Karena kan dulu pernah aku bilang gini, kalau memang aku settingan, aku dulu waktu nikah itu nge-live itu bukan karena settingan, karena permintaan netizen. Kak, kalau dulu kan kita kenal kan di TikTok, challenge, akhirnya kita jadian kan, pacaran lewat TikTok. Kak, kalau nikah live-in ya kak, gitu. Aku mau ngasih hadiah, mau ngasih saweran, ada yang transfer. Itu kan permintaan teman-teman, karena mereka netizennya sendiri yang suka. Jadi kita live, ya orang yang nyinyir mah nganggap settingan. Kita pasti, kita kalau memang aku settingan, aku nikah bawa kalian wartawan. Bener nggak? Aku nggak bawa wartawan kan, tiba-tiba meledak aja. Ya itu bukan kesalahan aku. Ya kan ya, emang itu seiring waktu berjalan. Gitu. Aku juga sebenarnya nggak mau kayak begini dikenal orang udah sih. Ini namanya aku nikah sama artis pasti jadi bahan omongan. Bingkan terkenalnya artis TV, aku dikenalnya kayak di TikTok, seleb TikTok, Telegram gitu maksudnya. Pasti cepet aja berjalannya. Apalagi zaman sekarang kan tahu sendiri di media sosial berita apapun langsung hangat. Kemarin tuh live itu ada yang sengaja masuk kalau yang enggak sengaja. Jadi aku pulang, terus aku langsung nge-live, close ya masalah ribut sebelumnya. Terus pas aku nge-live, dia ngomong, dibahas lagi. Ini lagi live, kakakku bilang, aduh, ngomong kemana-mana. Ya kan akhirnya aku ambil kan handphone, udahlah. Aku pergi itu menghindari supaya nggak jadi pertengkaran hebat. Dia langsung lari-lari kejar aku tuh, itu awalnya itu. Jadi nggak ada di unsur aku ribut di live ini memang bener real. Aku bertengkar real, nggak ada settingan. Iya. Itu tahu kan Ya emang Pikan itu kan kalau marah itu nadanya berat. Aku kan selalu begini, udah oke, dia ngadepin gitu. Karena aku ngerti dia punya trauma yang besar. Aku paham. Mungkin aku juga nggak terlalu peka pengen dia tuh kalau lagi marah. Aku udah minta maaf, selesai.
selesai. Tapi pengen dia ciumin terus, ciumin aku terus, pokoknya ciumin aku terus sampai aku adem. Kata aku kurang ciumnya. Jadinya dia marah kemana-mana. Itu doang masalahnya. Makanya udah ribut settingan. Saya baca-baca di Instagram komen-komen, Masya Allah orang segininya dia belum tahu. Ternyata nggak ada settingan sama saya sendiri. Cuman bedanya posisinya lagi nge-lab. Biasanya kita ribut nggak pernah nge-lab. Aku juga sering bertengkar, nggak aku labin. Ini malah kebetulan aja. Itu. Kebetulan lagi nge-lab di main surprise ya katanya tadi. Iya, nge-labnya itu. Ini aku udah nyampe di parkiran, ntar dia datang. Penonton gini-gini. Gak taunya bahannya ada ujungnya, di ujung-ujung tuh bertengkar. Makanya aku, ambil aja labnya langsung aku pindah. Itu ternyata aku pergi itu supaya nenangin dia nggak mau kalau ribut itu aku suruh kayak kabur ninggalin. Dia takut. Aku nggak bilang cerai, aku mah bilang udahlah aku pergilah, pusing aku sama kamu begitu. Terus kita masing-masing aja, kamu kesana aku sini lah gitu. Artinya aku mau nenangin. Kalau di situ ada warung gimana kayak aku nggak duduk udah di warung ngopi kayak ngerokok, ntar aku balik lagi supaya nggak keras nggak ini gitu kan. Ibaratnya gini loh pepatah, ada orang mau bakar api, bakar sampah, aku bawa bensin, terus aku nggak deketin dia, ngejeblok gak tuh? Otomatis aku menghindar dong. Ya udah aku menghindar, doang. Jadi dia bilang, kamu ceraiin aku. Yang ngomong cerai siapa? Mambo. Parah kan itu. Orang nggak ngomong cerai kecuali aku bilang aku talak kamu hari ini, aku ceraiin kamu, selesai. Nah baru jatuhnya talak. Makanya orang bilang, Kak, kalau bertengkar itu laki-laki kalau udah bilang pergi, kalau bilang kata masing-masing itu udah talak. Kata siapa? Ngaji di mana? Ilmunya di mana? Ibu bapak aku juga bilang kalau bertengkar jangan pernah ucap kata talak atau cerai. Kalau mau pergi, pergi aja. Gitu. Kita kan namanya pergi, nggak tahu kan? Orang laki-laki pernah bilang aku pergi ya, pergi kerja. Aku pergi ya, pergi ke warung. Masing-masing kamu di rumah saudara deh, aku di rumah saudara, kamu di rumah teman masing-masing, aku di sini. Itu kan kata masing-masing, nggak ada kata cerai ataupun talak. Makanya harus paham dalam arti kata ucapan itu. Tapi ada nggak sih kayak terbesit ini hatinya Arya gitu nggak kan apa yang ucap masalah cerai untuk mama? Enggak bakalan. Aku kan pernah bilang, aku seributnya aku nggak akan pernah ninggalin kamu dengan kata garis miring cerai talak. Aku pergi ninggalin kamu sebentar untuk nenangin pikiran kamu. Selesai itu aku balik lagi. Terus dia bilang, aku kira kamu pergi selamanya. Makanya dengerin dulu, jangan asal ngucap kata bilang cerai-cerai. Yang ngomong cerai siapa? Nggak tahu gue bilang gitu. Begitu laki-laki yang bener mah kayak gitu, nenangin. Ini walau aku udah manjain kamu, aku udah minta maaf, kamu aja nyerocos saja. Kalau laki-laki yang lain emosian gimana? Keluar kata-kata kasar, aku nggak mau itu. Ntar kalau kontak fisik gimana? Aku bukan tipe cowok yang enteng tangan. Lebih baik aku menghindar gitu loh. Karena aku nggak mau. Karena laki-laki itu prinsipnya gini, kalau udah enteng tangan kebiasaan di sananya, aku nggak mau kayak gitu. Kalau Kak Pinkan trauma apa sih tadi? Punya trauma apa? Trauma, Gimana dia pernah cerita tadi? dia punya trauma yang masa lalu ya gitulah, pernah ditinggalin gitu di saat sayang-sayangnya, di saat lagi ya kalian tahu sendiri ya kisah Pinkan sebelumnya kan di ini juga udah pada tahu. Jadi dia ketika dia dapat yang benar-benar sayang, percaya, tulus, dia trauma itu di benak dia ini lagi. Makanya aku kan mengobatin dia supaya dia tuh hilang traumanya. Jadi aku biasa-biasa gitu. Jadi kalau aku pergi kemana